Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Putri dengan NIM 201010502045. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya saya hormati Ibu Nariah SEMM selaku dosen pengampu. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Mencermati Ruang Lingkup Resiko. Sebelumnya, risiko merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil, baik itu secara individu maupun organisasi, pasti mengandung unsur risiko. Mencermati ruang lingkup risiko sangat penting untuk memahami berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dan bagaimana cara untuk mengelola serta mengurangi dampak buruknya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup risiko, jenis-jenis risiko, dan pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian. Sebelumnya, risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada hasil suatu tindakan, baik positif maupun negatif. Menurut ISO 31000, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau hilangnya kesempatan bisnis. Oleh karena itu, risiko tidak hanya terbatas pada kerugian, tetapi juga pada potensi keuntungan yang dapat hilang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup risiko. Ruang lingkup risiko merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tujuan yang telah ditetapkan. Risiko tidak dapat dipandang hanya dalam konteks satu dimensi, tetapi melibatkan berbagai aspek yang berinteraksi. Secara umum, ruang lingkup risiko mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pendapatan, biaya, dan nilai pasar yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial suatu organisasi atau individu. Misalnya, fluktuasi nilai tukar mata uang, suku bunga, atau harga saham yang dapat berdampak pada kinerja ekonomi. Yang kedua adalah risiko operasional. Risiko operasional merujuk pada potensi gangguan dalam kegiatan operasional yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Hal ini termasuk kegagalan sistem, bencana alam, masalah logistik, atau kesalahan manusia yang dapat mengganggu jalannya proses operasional. Yang ketiga adalah risiko strategis. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan dalam perumusan atau implementasi strategi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, kesalahan dalam penentuan pasar sasaran atau kegagalan dalam adaptasi terhadap perubahan lingkungan pasar. Yang keempat ada risiko reputasi. Risiko reputasi berkaitan dengan dampak buruk terhadap citra atau reputasi suatu organisasi atau individu yang dapat terjadi akibat kejadian yang merusak persepsi publik. Misalnya skandal, penipuan, atau produk cacat yang dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, risiko hukum dan regulasi. Risiko ini mencakup ketidakpastian yang timbul dari perubahan peraturan dan kebijakan hukum yang dapat mempengaruhi operasional organisasi. Contohnya, perubahan undang-undang perpajakan, lingkungan hidup, atau kebijakan perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada risiko teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, risiko teknologi menjadi sangat signifikan. Ini yang mencakup ancaman terhadap data, sistem informasi, dan infrastruktur teknologi. Serangan cyber, peretasan, dan ketergantungan terhadap sistem digital adalah beberapa contoh risiko teknologi yang dapat merugikan organisasi. Berikutnya ada jenis-jenis risiko. Risiko dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah risiko sistematis atau systematic risk. Risiko yang tidak dapat dihindari oleh individu atau organisasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang lebih besar, seperti fluktuasi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau perubahan global. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Risiko yang bersifat spesifik dan dapat dikendalikan oleh individu atau organisasi, seperti keputusan operasional, manajemen, atau kesalahan dalam perencanaan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini berhubungan dengan ketidakmampuan untuk membeli atau menjual aset tanpa menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap harga pasar. Yang keempat ada risiko kredit. Risiko yang terjadi jika pihak yang berhutang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Yang terakhir ada risiko pasar. Risiko yang berkaitan dengan perubahan harga pasar dari suatu produk atau aset yang diperdagangkan yang dapat mempengaruhi nilai investasi atau pendapatan. Berikut saya akan menjelaskan pentingnya mencermati ruang lingkup risiko. Mencermati ruang lingkup risiko memiliki beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama meminimalkan kerugian. Dengan memahami dan mengelola risiko,
organisasi atau individu dapat meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Yang kedua, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Informasi mengenai risiko dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terukur. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Organisasi yang dapat mengelola risiko dengan baik akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan, seperti investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Dan yang terakhir ada mendukung pencapaian tujuan. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat lebih fokus pada pencapaian tujuannya tanpa terganggu oleh ancaman yang tidak diinginkan. Kesimpulannya, mencermati ruang lingkup risiko adalah langkah awal yang penting dalam upaya manajemen risiko yang efektif. Risiko dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan dan organisasi, mulai dari finansial hingga teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko guna mencapai tujuan dengan lebih aman dan terjamin. Manajemen risiko yang baik akan membawa keuntungan jangka panjang, baik bagi individu maupun organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.